Gelombang serangan terbaru Iran kembali menghantam wilayah permukiman Israel di Kiryat Shmona dan beberapa kota lainnya. Kerusakan bangunan dan infrastruktur dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Detik-detik serangan Iran di Kiryat Shmona terekam kamera pengawas. Serangan tersebut memicu ledakan dan kebakaran hebat di kawasan permukiman. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan telah meluncurkan gelombang ke-95 Operasi True Promise 4. Serangan ini menargetkan sejumlah kota, diantaranya Bnei Brak, Petah Tikva, Tel Aviv, Ramat Gan, dan Kiryat Shmona menggunakan rudal Qadar multi hulu ledak. Kelompok Hizbullah Lebanon juga mengklaim turut melancarkan serangan roket ke wilayah utara Israel termasuk Kiryat Shmona. Dampak serangan terlihat di berbagai wilayah. Layanan darurat melaporkan lebih dari 10 titik terdampak di kawasan Tel Aviv dan sekitarnya. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan akibat insiden ini. Di Ramat Gan dan Petah Tikva banyak kendaraan rusak hingga hancur, serta sejumlah bangunan tempat tinggal rusak parah akibat serpihan proyektil. Sejumlah warga mengaku mendengar letupan keras saat tengah berlindung. Mereka kemudian menemukan kendaraan terbakar dan puing bangunan berserakan di sekitar tempat tinggal mereka. Otoritas tempat menyatakan tim darurat segera dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan mengamankan bangunan yang rusak. Serangan drone Iran dilaporkan menyasar ke sejumlah sektor vital di Kuwait. Serangan terjadi Minggu dini hari waktu Kuwait. Ledakan terlihat di gedung Kompleks Menteri Perminyakan dan Kantor Pusat Kuwait Petroleum Corporation di kawasan perminyakan Shuaih, Kuwait. Pemadam kebakaran Kuwait dikerahkan ke lokasi mencegah kebakaran akibat ledakan yang meluas. Sebelumnya, serangan drone Iran juga menyasar fasilitas desalinasi Kuwait mengakibatkan kerusakan parah. Pada Jumat, serangan drone Iran juga menyasar kilang minyak Mina Al-Mahdi, Kuwait, dengan mengakibatkan kebakaran di sejumlah unit operasi. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ضجت الكهرباء. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Serangan ini menghantam pusat industri, militer utama dan wilayah pendudukan Israel. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Rudal balistik dan drone Iran menghancurkan pusat-pusat industri dan militer utama. Serangan tersebut juga menghantam lokasi-lokasi yang menampung komandan dan rezim Zionis Israel di wilayah pendudukan selatan, tengah, dan utara Israel serta Tel Aviv. Orang pilot Amerika Serikat yang dilaporkan hilang setelah jetnya ditembak jatuh di atas Iran dikabarkan telah ditemukan dalam kondisi selamat. Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa satu anggota kru pesawat tempur AS yang jatuh di Iran telah dievakuasi. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Helikopter Amerika. Warga pun beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat usai pemerintah Iran menawarkan hadiah kepada siapapun yang bisa menangkap pilot AS hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Meski begitu, media Amerika melaporkan bahwa salah satu dari dua awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS. Dengan mengunggah serangan di Teheran, Presiden Amerika mengumumkan penemuan seorang pilot AS yang dilaporkan hilang. Anggota kru pesawat tempur AS yang jatuh di Iran bahkan telah diselamatkan dan dievakuasi dari negara itu dengan kondisi luka-luka.
Sebelumnya pada hari Jumat, militer Iran telah menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle buatan Amerika di atas Kohgiluyeh dan Provinsi Boyer Ahmad. Sebelumnya, juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Iran mengklaim sistem pertahanan udara Iran telah menembak jatuh sejumlah besar jet tempur dan drone Amerika. 2 helikopter Black Hawk juga tak luput dari serangan. روز جمعه که باید آن را جمعه سیاه و خفتبار برای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی نامید، سامانه نوین پدافند هوایی نیروی قهرمان هوافضای سپاه، یک جنگنده فوق پیشرفته نسل 5 F-35 آمریکا، 3 پهپاد راهبردی MQ-9 و هرمس و 2 موشک کروز پنهانکار، پدافند نیروی زمینی سپاه با سلاح‌های در اختیار، یک جنگنده پیشرفته A-10 و 2 بالگرد بلک هاک. Kota pelabuhan Iran, Khorramshahr, dihujani serangan. Sebagai balasan, Iran pun menargetkan pangkalan militer serta fasilitas energi milik perusahaan AS di Irak. Rekaman yang diambil dari Abu Al-Khasib Irak memperlihatkan kepulan asap yang membumbung tinggi di perbatasan menyusul laporan serangan terhadap kota pelabuhan Khorramshahr di Iran Jumat malam. Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan balasan yang menargetkan Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat Halliburton di Basra, Irak. Serangan menyasar kompleks minyak Al-Burjisiyah di barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumur minyak. Tim pertahanan sipil Basra menyatakan api berhasil dipadamkan di sebuah gudang di distrik Al-Zubair tanpa laporan korban jiwa. 13 orang tewas dan 95 luka-luka setelah serangan Amerika Israel menghancurkan jembatan yang sedang dibangun di Iran. Amerika mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu dan mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran pada serangan selanjutnya. Serangan udara Amerika Serikat meruntuhkan jembatan B1 di kota Karaj. Jembatan tertinggi di Timur Tengah ini adalah jalur penghubung penting antara Teheran dengan Karaj. 13 orang tewas dan 95 orang dilaporkan luka-luka. Jembatan dihantam oleh beberapa bom penghancur bunker saat liburan tradisional dan sedang ramai pengunjung. Serangan di jembatan ini menuai kecaman keras dari pejabat Iran atas penargetan sistematis terhadap infrastruktur sipil. Amerika mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini dan bahkan mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran jika masih bersikukuh menolak bernegosiasi. Sebuah universitas di kawasan Teheran, Iran hancur terkena serangan bom tentara Zionis Israel. Lebih dari 30 universitas di Iran dibombardir dan hanya menyisakan puing-puing. Universitas Syahid Beheshti di Teheran hancur setelah dilaporkan dihantam pada hari Jumat waktu setempat. Dampak serangan rudal Israel menyisakan dinding-dinding yang runtuh, puing-puing, pintu yang rusak dan pecahan kaca yang berserakan. Tercatat lebih dari 30 universitas di Teheran hancur dan 60 mahasiswa meninggal dalam serangan Zionis Israel ke negaranya. هدفشون از این حملات این هست که توسعه علمی ایران رو متوقف بکنن. در حالی که من باید بگم توسعه علمی ایران یک دستاورد مشترک برای همه بشریت هست. دلیلش همینه که شما استادان و محققان و پژوهشگران فراوانی می‌بینید در دانشگاه‌ها و در آزمایشگاه‌های خارجی. بنابراین جا داره که دانشگاهیان جهان بیش از این فعال بشن برای حمایت از ilm wa alim dari Iran. Militer Israel sebelumnya menyatakan bahwa mereka telah melakukan serangan terhadap situs infrastruktur utama di Teheran.
Zionis juga mengklaim telah menghantam situs militer yang bertanggung jawab untuk melindungi fasilitas penelitian dan pengembangan rezim. Iran saat ini akan menempuh semua jalur hukum yang tersedia untuk mendokumentasikan kejahatan-kejahatan Israel dan memastikan pertanggungjawaban. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Israel telah menyerang pabrik-pabrik petrokimia Iran pada hari Sabtu waktu setempat. Netanyahu juga mengklaim akan terus menghancurkan mereka. הבטחתי לכם שאנחנו נמשיך לכתוש את משטר הטרור בטהרן, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אחרי שהשמדנו להם 70% ביכולת ייצור הפלדה, שמשמש להם חומר גלם לכלי הנשק נגדנו, אנחנו היום תקפנו את המפעלים הפטרוכימיים. Serangan udara Israel meratakan sebuah bangunan di Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan lebih dari 1.000 orang tewas akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret lalu. Serangan udara Israel meratakan sebuah bangunan di daerah Zuk al-Maf yang juga dikenal sebagai persimpangan Ma'arka di kota Tire, Lebanon Selatan pada hari Sabtu. Bangunan tersebut runtuh setelah terkena hantaman langsung. Media Lebanon melaporkan bahwa pesawat tempur Israel melakukan serangan di daerah Hamadiyeh di sebelah timur Tire dan di persimpangan Ma'arka di pinggiran Tire. Militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk Tire dengan menyatakan serangan untuk aktivitas Hizbullah. Sementara Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan bahwa 1.422 orang tewas dan 4.294 orang terluka akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret lalu. Pemirsa, pemakaman jenazah 3 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon berlangsung secara khidmat Minggu pagi. Suasana duka pun menyelimuti prosesi pemakaman yang digelar secara militer tersebut. Suasana haru menyelimuti pemakaman militer Mayor Anumerta Zulmi Aditya, salah satu prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi menjaga perdamaian di Lebanon. Pemakaman digelar secara militer dengan dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pejabat TNI juga hadir di pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Almarhum Mayor Zulmi merupakan salah satu perwira terbaik yang menjalankan tugas negara di bawah bendera PBB. Lapor, upacara pemakaman siap dimulai. Lanjutkan. Suasana duka juga menyelimuti prosesi pemakaman Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Upacara pemakaman dilaksanakan secara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Prosesi berlangsung khidmat dipimpin oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan dikenal sebagai sosok prajurit yang berdedikasi tinggi, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang luar biasa. Sementara itu, isak tangis mewarnai pemakaman Kopda Anumerta Farizal Ramadan di Taman Makam Pahlawan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu pagi. Tembakan salvo mengiringi penurunan peti jenazah ke liang lahat. Begitu selesai liang lahat ditutup tanah, Fafa Nur Azila, istri Kopda Anumerta Farizal Ramadan, langsung mendekati makam. Isak tangisnya pun tak terbendung, bahkan pendamping sesekali memberikan oksigen. Prosesi pemakaman Kopda Anumerta Farizal secara militer berlangsung secara khidmat yang dipimpin oleh Letjen TNI Chandra Wijaya, Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI. Tim Liputan News melaporkan. Asabri memberikan santunan 450 juta rupiah masing-masing kepada keluarga prajurit penjaga perdamaian PBB yang gugur di Lebanon. Selain Asabri, keluarga juga menerima santunan puluhan juta rupiah. Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan,
salah satu prajurit penjaga perdamaian yang gugur di Lebanon, dimakamkan di kampung halamannya di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Usai pemakaman, Direktur Hubungan Kelembagaan Asabri, Haidir Abdurrahman, menyampaikan santunan yang menjadi hak prajurit yang gugur. Santunan Rp450 juta untuk masing-masing keluarga 3 prajurit yang gugur dapat membantu keberlangsungan pendidikan anak-anak korban. Menyampaikan hak kepada para almarhum karena beliau meninggal di medan laga, jadi statusnya adalah sebagai prajurit yang gugur, yang kepada masing-masing akan diberi santunan sebesar Rp450 juta. Sementara untuk korban luka yang masih dirawat di luar negeri, Asabri akan menanggung seluruh biaya pengobatan jika telah pulang ke tanah air. Keluarga ketiga prajurit yang gugur juga mendapatkan santunan dari sejumlah pihak puluhan juta rupiah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu lebih dari 5 pekan, konflik Amerika-Israel dengan Iran belum juga ada tanda akan dibukanya Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas 20% kebutuhan minyak dunia. Parlemen Iran tengah menyusun rancangan undang-undang untuk menetapkan biaya bagi tiap kapal tanker jika melewati Selat Hormuz. Biaya $1 Amerika Serikat jika 1 unit kapal tanker mengangkut 2 juta barel minyak. Ini artinya harus membayar 33 miliar rupiah tiap kapal sekali melintas. Namun Iran tidak mau menerima mata uang dolar Amerika Serikat. Iran meminta pembayaran menggunakan mata uang Cina, yuan, atau menggunakan aset digital stablecoin. Meski kapal menyanggupi pembayaran, namun ternyata tidak serta-merta bisa melintas langsung. Kapal tanker harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Garda Revolusi Iran. Amerika Serikat kembali menggertak Iran dan mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Jangka waktu serangan Amerika Serikat ke Iran diperkirakan terjadi dalam sepekan ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. 2 hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Tak hanya berdampak pada krisis energi, dampak perang kini menyasar pada naiknya harga plastik di Indonesia. Bahan baku plastik nafta berasal dari Timur Tengah digunakan untuk berbagai industri.
Aini, pedagang minuman es di Cirebon, Jawa Barat ini mengeluh melonjaknya harga plastik kemasan beberapa waktu belakangan. Plastik menjadi kebutuhan utama untuk sedotan serta kemasan minuman es yang dijualnya. Jika ia menaikkan harga jual es, pembeli pasti mengeluh, sementara jika tak dinaikkan ia hanya mendapat untung tipis. Alih-alih saling mengerti, pembeli justru komplain saat harga minuman es naik Rp1.000. Iya, ngomplain, katanya enggak Bu aja. Itu naik semua, sedotan naik, plastik naik. Ya enggak lah, kalau segitu ya enggak apa-apa, kalau enggak ya enggak mau aja. Ya udahlah, terpaksa Ibu sih. Ya kalau kita sebagai pembeli kan awalnya beli 5.000, tadi juga beli 5.000, sekarang masih tetap 5.000. Jadi tahunya segitu harganya, Mas. Jadi nggak mau tahu ya harga bahan baku? Iya, karena konsumen kan tahunya segitu harganya, jadi tetap beli 5.000 tadi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap saat ini pemerintah tengah mencari negara pemasok baru buntut perang di Timur Tengah. Indonesia masih bergantung bahan baku impor plastik, khususnya nafta dari Timur Tengah. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu Pak ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. 70% nafta yang digunakan di seluruh dunia berasal dari Timur Tengah. Nafta tidak hanya digunakan untuk bahan baku plastik, namun juga produk rumah tangga, mainan, suku cadang otomotif, sarung tangan karet hingga ban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu dampak perang Amerika-Israel dengan Iran juga dirasakan rakyat Pakistan. Harga bahan bakar minyak melonjak drastis dan masyarakat pun kesulitan mendapatkannya. Daerah Balochistan, Pakistan menghadapi kekurangan bahan bakar yang semakin parah. Hari Jumat waktu setempat terpantau sejumlah SPBU tutup dan warga pun harus mendorong kendaraan motor mereka. Ribuan pedagang dan pekerja transportasi kehilangan pendapatan karena tidak mampu membeli bahan bakar dengan harga yang melonjak drastis. ایرانی پیدا کیږي نه په 400 روپۍ یو لیټر خالي تیل دی اوس هم بیزاره کړي د رخصه په خدای وس په بیزاره چې وی درو کسه سپاری کرایه نه ورکې چې 500 روپۍ لاري او 300 روپۍ درکوم. Secara nasional, harga bahan bakar telah melonjak dengan bensin mencapai PKR 458,41 per liter dan solar naik menjadi PKR 520,35 per liter, memicu pembelian panik dan memperburuk kelangkaan. Dampaknya menyebar ke seluruh kehidupan sehari-hari dengan transportasi yang melambat, rantai pasokan makanan yang tertekan, dan biaya pertanian yang meningkat karena harga solar yang lebih tinggi. Pemerintah setempat telah menerapkan langkah-langkah penghematan, termasuk 4 hari kerja dan peralihan ke sekolah daring dalam upaya mengurangi konsumsi bahan bakar. Gelombang protes pecah di Pakistan setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar secara tajam, dipicu lonjakan harga minyak dunia akibat krisis di Timur Tengah. Ribuan warga turun ke jalan di Lahore, Pakistan, memprotes kenaikan tajam harga bahan bakar yang diumumkan pemerintah. Masa membawa spanduk dan bendera, menyuarakan penolakan terhadap lonjakan harga yang dinilai memberatkan rakyat. Pemerintah Pakistan melalui Menteri Perminyakan Ali Pervez Malik resmi menaikkan harga bensin dan solar menyusul kenaikan harga minyak global. हुकूमत ने हालात की आड़ लेके अवाम पे पेट्रोल बम गिराया है। आलमी मंडी में इतनी कीमतें नहीं बढ़ी जितनी इन्होंने जनाब पाकिस्तान के अवाम पे जुल्म किया इन्होंने, और चूंकि हर चीज का तल्लक पेट्रोल के साथ होता है, गरीब अवाम बिल्कुल पिस जाएगी इसके साथ, हर चीज महंगी हो गई है। Kondisi ini semakin menekan ekonomi domestik dan memicu kekhawatiran akan gelombang protes yang lebih luas. Di tengah situasi yang memanas, masyarakat mendesak pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga dan melindungi daya beli rakyat.
Akademisi sekaligus pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani diduga mengajak publik untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto dalam ceramahnya saat menghadiri acara halal bihalal. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi buka suara dan menilai Saiful Mujani tidak paham demokrasi. Video potongan ceramah dari akademisi, peneliti sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, viral di media sosial. Saiful Mujani dinilai melontarkan narasi untuk mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap ada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Nah, oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya tidak akan keluar kata-kata seperti itu, ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara. Itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia bisa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa, Fer? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Menanggapi pernyataan Saiful Mujani, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Saiful Mujani tidak memahami prinsip demokrasi yang baik. Jadi momen halal bihalal diisi dengan pidato-pidato sok paten, pidato-pidato yang memprovokasi bangsa sendiri, pidato-pidato yang mengajak orang lain untuk menjatuhkan pemerintah di momen halal bihalal. Jadi saya agak miris ya menyaksikan pidato-pidato di acara halal bihalal itu. Teman-teman, memang ada kelompok masyarakat di bangsa kita maupun di negara lain yang itu mengaku pejuang demokrasi, tapi mereka mengukur demokrasi itu dengan isi perutnya sendiri. Mengukur demokrasi itu dengan perasaan dan keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginannya kesampaian, kalau perasaannya terpenuhi, kalau dia terlibat dalam sebuah kebijakan, maka dia akan bilang demokratis. Tapi kalau keinginannya tidak kesampaian, kalau perasaan-perasaannya tidak terpenuhi, kalau dia tidak terlibat dalam pengambilan sebuah kebijakan, dia akan bilang itu tidak demokratis. Sebelumnya, pernyataan Saiful Mujani disampaikan saat menghadiri halal bihalal bersama sejumlah aktivis dan pengamat beberapa waktu lalu dan menuai ragam komentar warganet. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan politisi Partai Gelora Fahri Hamzah dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Ray terlebih dahulu. Pernyataan soal menjatuhkan presiden ini kan menuai kontroversi, bahkan banyak yang menilai sebagai upaya makar. Lantas, apa sebetulnya yang dimaksud oleh Saiful Mujani ini? Apa pidato utuhnya, Pak Ray? Ya, kalau utuhnya saya kira semuanya sudah mendengarnya, sudah melihatnya, dan sudah menyimaknya. Jadi saya tidak perlu lagi sampaikan. Cuman mungkin perlu saya sampaikan urutan dari pidato itu sebetulnya. Jadi pidato-pidato itu dimulai dari Prof. Sukidi yang menggambarkan secara umum situasi bangsa dan negara kita. Lalu ditimpali oleh Romo yang melihat dari aspek moralitas berdemokrasi. Lalu kemudian muncul saudara Islam yang menyebut bahwa udah sampai pada apa namanya itu ya, menyebut dan menegaskan nampaknya perubahannya harus segera dilakukan kira-kira gitu. Nah, keempat lalu muncullah saudara Ferry Amsari yang mencoba menjelaskannya dari aspek hukum tata negara dan kemudian kira-kira seperti disimpulkan oleh Pak Saiful Mujani.
Demikian dengan seperti yang kita dengar dalam pidato. Nah, kalau itu dianggap makar, ya silakan aja. Oke. Kalau yang nganggap makar, kalau yang nganggap makar itu Bung Fahri atau teman-temannya, ya biarin aja lah. Kan itu bagian dari diskusi kita, wacana kita dari dulu. Baik. Kecuali kemudian yang menganggap makar itu adalah presiden sendiri. Baru deh kita akan dengar kelanjutannya seperti apa. Baik. Pak Fahri, tanggapan Anda seperti apa terkait pernyataan ini? Ya, saya kira tadi Pak Saiful yang akan hadir, tapi Bung Rai ini kan kawan kita, kawan berjuang lama, dan saya kira tadi beliau sudah menyebutkan bahwa perbedaan pendapat itu biasa, dan saya kira itulah indahnya tradisi kita sekarang ini, karena kita memfasilitasi perbedaan pendapat. Cuman sayang halal bihalanya nggak ngundang saya aja itu Bung Rai dan kawan-kawan. Memang tidak. Ya akhirnya Anda cuma sepihak kan. Anda kan juga harus punya tradisi mendengar suara yang berbeda. Tapi begini, saya punya masalah dengan teman-teman ini. Ada 3 lah paling tidak yang saya baca. Itu pertama itu salah konsep. Maksudnya gini, kita ini berbicara tentang demokrasi yang kita perjuangkan bersama-sama. Dan kalau kita berbicara tentang demokrasi yang kita perjuangkan bersama-sama, maka seluruh energi kita sekarang kita pakai untuk mempertahankan demokrasi kita dan mengupayakan agar seluruhnya berjalan pada jalur yang konstitusional. Sebab hanya itu yang bisa membuat kita sama. Tahun 98 saja, waktu kita berdebat, bagaimana agar ekstra konstitusional itu menang, itu rumit. Kecuali karena kemudian kita tahu bahwa rezim pada waktu itu memang mengalami kebangkrutan moral, barulah itu bisa terjadi. Tetapi itu lama, karena berkuasanya itu lebih dari 30 tahun. Sementara sekarang kita ada dalam schedule demokrasi. Jadi seharusnya kita ini berbicara dalam kerangka demokrasi konstitusional. Dalam kerangka itulah kita berdebat dan berbeda pendapat. Dan itu yang asik kalau itu kita pertahankan. Kalau kita asik sendiri dengan pikiran kita dan nggak mau mendengar orang lain dan tidak mau menyepakati apa yang sudah kita sepakati, saya kira itu ada problem kekeliruan secara konseptual. Yang kedua, kesalahan juga ada di figurnya. Pak Saiful kan sebenarnya seorang akademisi yang kita tahu harusnya mengerti ini persoalan, bahwa sebagai akademisi dia harus mengembrace sistem. Dia harus mau mendorong orang supaya bergerak dan berkegiatan dalam sistem. Kalau kita punya kritik kepada sistemnya dalam satu sistem demokrasi, bagian dari sistem itu bukan cuma presiden. Presiden hanya salah satu bagian dari sistem. Maka seluruhnya harus kita lakukan otokritik. Dan kemudian kita melakukan dialog, ya kan, kita bertemu dengan parlemen dan berdebat paling tidak antara masyarakat sipil dulu supaya kita bisa menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan disederhanakan, karena saya bisa membantah penyederhanaan dilakukan oleh teman-teman. Nah, yang ketiga saya kira kesalahan tempat dan waktu ya. Menurut saya gini, ada waktunya kita menjadi partisan politik, terutama teman-teman akademisi. Saya suka mengkritik bahwa pada momen-momen ketika sebenarnya yang kita perlukan adalah gerakan positif untuk mendukung pemerintahan yang baru saja terbentuk. Memang pemerintahan ini ada perbedaan dengan gaya-gaya pemerintahan sebelumnya. Pak Prabowo ini adalah satu mungkin faktor yang unik juga dalam politik kita. Dia mendirikan partai politik, dia berjuang 4 kali kalah, dan dia sabar dengan kekalahan itu, dan sekarang baru dia mulai memimpin dengan begitu banyak langkah-langkah yang dilihat oleh sebagian orang dan menjadi sumber kekecewaan.
pemotongan anggaran. Dia berprinsip bahwa anggaran itu harus masuk ke masyarakat, jangan terlalu banyak dipakai operasional oleh lembaga negara. Karena itu dia memotong anggaran bagi operasional lembaga negara dan disiapkan program yang langsung untuk rakyat. Secara teoritis mungkin banyak yang nggak setuju dengan ini, tapi kita harus kritik. Pada waktunya kalau kita mau partisan, ikut menjadi anggota partai politik atau menjadi kubu dalam politik, memang ada waktunya, yaitu waktu 5 tahun sekali yang kita sepakati. Tapi kalau berbicara pergantian pemerintahan di tengah jalan, saya kira itu ada kekeliruan tempat dan waktu. Saya kira itu masalahnya gitu. Baik, Pak Rey, silakan ditanggapi. Apa yang mau ditanggapi? Baik. Apa yang mau ditanggapi? Itu kan soal perspektif. Bung Fahri karena udah di dalam merasa semua demokratik, gitu loh kira-kira. Dan itu lazim, semuanya kan selalu hukum sejarahnya begitu. Siapa yang berkuasa, ikut berkuasa, dia menganggap demokratik. Sebab Bung Fahri dulu kan menjatuhkan Soeharto, karena Bung Fahri di luar dan menganggap Soeharto nggak demokratik. Gitu. Padahal Soeharto menganggap inilah demokrasi Pancasila. Nah itu hukum alam di demokrasi aja. Nggak perlu panjang lebar Bung Fahri menjelaskannya, untuk tidak perlu ditanggapi juga. Makanya saya mengatakan kalau Bung Fahri yang ngomong, ya kan, atau staf ahli presiden yang ngomong, udahlah, biarkan aja gitu. Justru bagus untuk menaikkan kembali isu soal apa yang disebut dengan makar. Ya. Tapi kalau ini merentetan dari berbagai ucapan presiden, pertama kan sebelumnya presiden mengatakan adanya anti asing, ya. Lalu para pengamat itu ditertibkan gitu. Lalu ada penyiraman terhadap aktivis Andre Yunus. Lalu ada penangkapan terhadap ribuan aktivis di bulan Agustus dan sekarang sebagiannya sudah sedang melakukan proses peradilan gitu ya. Lalu sekarang meningkat ke istilah makar. Nah, ini jadi concern kita. Ini yang harus kita diskusikan secara kuat gitu. Ya tapi kalau Bung Fahri yang ngomong, staf ahli yang ngomong, ya kita menganggapnya ya begitulah watak orang yang sedang berkuasa gitu. Itu satu. Nah yang kedua, yang bagi saya sendiri loh yang agak terkejut, istilah makar itu datang dari anak-anak muda di lingkaran Pak Prabowo. Makanya bagi pertanyaan saya, ini sebetulnya murni ungkapan dari para pembantu Pak Prabowo yang anak-anak muda ini, atau ini memang bagian dari rangkaian penertiban yang disebutkan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Kalau ini murni datang dari anak-anak muda di lingkaran Pak Prabowo, ya saya menyesalkan dalam pengertian apa? Dalam pengertian ini anak-anak muda yang ikut beserta dengan Pak Prabowo, yang dilahirkan oleh tradisi dengan demokrasi, di tradisi reformasi, mestinya agak hati-hati mengucapkan kata makar terhadap apa yang disebut dengan perbedaan pendapat gitu. Baik. Nah, kan kita berharap. Jadi saya kira, jadi begini Bung Rai. Jadi sayang Bung Rai tidak mau anak muda yang lain lah. Itu sedikitnya memberi perubahan wajah bagi pemerintahan kita, di mana mereka lebih santai lah menghadapi hal-hal yang seperti sekarang. Dan menghindari betul pemaknaan dari kritik terhadap apa yang disebut dengan makar, ya, untuk mengubah wajah yang selama ini sudah dilekatkan kepada Pak Prabowo. Baik. Wajah Prabowo itu kan dianggap satu ya tidak peduli pada hak asasi manusia, dianggap tidak peduli pada kebebasan berpendapat. Lalu kalau sekarang muncul namanya istilah makar, itu justru makin menguatkan apa yang dibangun atau terbangun selama ini kepada Pak Prabowo. Dan yang paling menyedihkan saya itu datang dari anak-anak muda itu, dengan sekolah yang baik, pengalaman luar negeri yang baik, itulah kira-kira ya kan. Bahkan mereka udah keliling ke banyak negara konflik. Tiba-tiba dan mereka kata yang makar itu gitu. Baik, silakan Pak Fahri. Ya, pertama sayang Bung Rai sekali lagi dia menolak perbedaan pendapat ya, karena itulah kemudian
nggak usah didengar lah. Kalau yang ngomong yang ini nggak usah didengar. Dia sayang sekali itu ya. Aku sedih, Rai, kalau kamu kayak begitu. Artinya kan kamu cuman menganggap bahwa pendapatmu yang benar. Yang kedua, Anda sendiri waktu diserang balik dengan stereotipe tertentu, Anda juga rupanya takut. Seperti Anda menyerang pemerintah dengan dengan bahasa-bahasa yang Anda katakan, tapi begitu diucapkan satu kata makar juga jadi ngeper juga, takut juga rupanya. Jadi begini loh, kita letakkan diskusi ini, Bung, ya. Anda nggak bisa mengatakan, Anda bisa mengatakan Anda benar terus yang lain salah. Kita kan sama, Rai. Kan Anda jangan mengatakan kalau orang menjadi bagian dari pemerintahan pasti salah. Nggak bisa begitu dong. Kan kita harus berdebat selalu dalam kesepakatan dan anggapan bahwa kita sama-sama ingin berpendapat dan pendapat kita layak diuji di ruang publik. Baik. Jangan selalu karena Anda oposisi Anda benar dan kita yang di pemerintahan kita salah. Tanpa Anda mau mendengar kita menjelaskan apa yang menjadi bagian dari pikiran pemerintah. Saya menjelaskan tadi konteksnya kita mau menjaga negara demokrasi ini kan. Panjang lebar menjelaskan. Anda tadi udah panjang lebar juga, Rai. Gimana? Baik, Bapak-Bapak, kita tahan sebentar perbincangan kita sore hari ini. Kita akan lanjutkan usai jeda, Bapak-Bapak. Pemirsa Anju Sore masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, dalam narasi yang disebutkan oleh Saiful Mujani begitu, prosedur formal impeachment itu nggak akan jalan. Lantas mekanisme apa yang dimaksud? Tunggu dulu, ini udah mau selesai atau enggak ya? Silakan. Enggak, mau selesai diskusinya apa enggak? Singkat saja, Bang Rey. Kalau singkat saya persilakan Bung Fahri aja. Biar beliau tadi kan beliau menyebut kita ini kok nggak bisa diajak dialog. Ya silakan Bung Fahri duluan. Baik, silakan Pak Fahri. Bukan begitu, Rai. Jadi kan apalagi di forum akademik ya atau teman-teman akademisi kan harus ada semacam ketenangan untuk memikirkan apa yang sedang terjadi. Karena dalam masyarakat demokrasi itu pada dasarnya semua orang mengalami hal yang sama. Kan tidak ada kelas sosial dan segregasi seperti terjadi di dalam rezim otoriter. Ini kan masyarakat terbuka. Hidup saya terbuka, hidup Anda terbuka, dan kita semua mendiskusikan hal yang sama. Oleh sebab itu kita harus bisa menyepakati hal-hal yang seharusnya ke sana kita menuju. Dunia ini lagi memerlukan konsensus, Bung Rai. Kita harus bisa menyepakati bahwa Indonesia punya celah sejarah sekarang untuk menjadi bangsa besar dan untuk menang. Dan Pak Prabowo tidak akan menahan tindakan-tindakan yang dianggap sama dengan seperti pikiran teman-teman yang Anda sebut tidak demokratis, yang Anda sebut tidak profesional, yang disebut tidak fair atau melanggar konstitusi dan sebagainya. Itu tidak akan dilakukan. Oleh sebab itu beliau berani terbuka dan bahkan berdialog, berdiskusi dengan teman-teman. Dan saya kira ini perlu disepakati. Jadi karena itulah saya mohon juga jangan sepihak gitu loh. Jadi kalau sesama teman-teman itu aja yang didengar dan orangnya bicara hal-hal yang sama tanpa ada pembanding, ya kan sayang sekali. Dan karena itulah perlu juga sekali-kali Anda dengar saya. Kan saya juga teman Anda kan punya telepon saya punya telepon Anda. Kalau Anda punya masalah, kan kita bisa diskusikan. Dan ada kemungkinan saya juga banyak hal yang saya tidak setujui dari yang dilakukan oleh beberapa pejabat lain. Itu tidak ada masalah, tidak mungkin diseragamkan, Bung Rai. Tetapi at least kita bisa menyepakati sebagai elemen demokrasi, sebagai pejuang yang mengantarkan bangsa ke tempat ini. Saya tidak setuju kalau kemudian teman-teman mengambil kesimpulan untuk memotong skedul demokrasi yang sudah kita sepakati. Baik. Ini capek, kita berdarah-darah, kita perjuangkan ini, Bung Rai. Baik. Bung Rai, silakan sebagai penutup. Pertama, saya tidak ada masalah dengan Bu Fahri, oleh karena itu saya merasa nggak perlu menelponnya sampai hari ini. Yang kedua, saya punya masalah dengan Pak Prabowo, dan oleh karena itulah ya kita memakai jalur-jalur yang semestinya. Yang ketiga adalah kegiatan kita adalah kegiatan yang demokratik, dijamin oleh undang-undang, dijamin konstitusi. Dan oleh karena itu ide-ide yang terjadi di dalamnya juga dijamin oleh konstitusi.
Nah, saya menyebut tadi bahwa kalau itu datangnya dari Bung Fahri, datangnya dari staf ahli presiden, kita anggap biasa saja karena kita menganggap ya itu diskusi kita dari dahulu, gitu loh kira-kira. Baik. Tapi kalau itu dari presiden, ya baru kita anggap serius. Nah, yang keempat, jangan dibilang kita nggak mau menerima kritikan juga. Kan buktinya di dalam dialog ini durasinya Pak Fahri jauh lebih panjang dari durasi saya berbicara, ya kan? Nah, itu sama lah. Saya lebih banyak ketimbang Bung Fahri gitu. Nah, yang kelima, kenapa sih di halal bil halalnya cuma sepihak lah? Kan halal bil halal itu ada temanya. Kalau halal bil halal pengamat kan nggak mungkin Bung Fahri saya undang. Kalau halal bil halalnya alumni fakultas anu kan nggak mungkin fakultas yang diundang juga gitu. Baik. Tapi kalau Bung Fahri merasa bahwa supaya ada titik temu, supaya ada titik perjumpaan, ya kita buat lagi nanti halal bil halalnya. Baik. Dengan tema yang memungkinkan saya ada di dalamnya. Baik, Sederhana itu aja. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ray Rangkuti dan Pak Fahri Hamzah sudah bergabung dengan Anju Sore hari ini. Mohon maaf sekali waktunya sangat terbatas. Kita akan lanjutkan perbincangan ini lain kali. Terima kasih Bapak-bapak, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Informasi pertama, pemirsa, warga Lampung dihebohkan dengan fenomena munculnya objek bercahaya terang yang melintas di langit pada Sabtu malam. Berdasarkan analisis tim pakar Institut Teknologi Sumatera, objek tersebut merupakan serpihan roket asal Cina. Ya Allah, apa ini? Astagfirullahaladzim. Rekaman video amatir memperlihatkan sebuah objek bercahaya terang meluncur cepat di langit di sejumlah wilayah Provinsi Lampung Sabtu malam. Objek tersebut tampak meninggalkan jejak panjang seperti ekor api sebelum perlahan menghilang. Momen langka ini membuat warga gempar dan memicu berbagai spekulasi mulai dari meteor hingga rudal. Namun berdasarkan analisis tim sains atmosfer dan keplanetan serta Observatorium Astronomi Institut Teknologi Sumatera Lampung, objek tersebut merupakan sampah antariksa atau serpihan roket asal Cina. Posisi dari benda tadi, dia mulai jatuh ke atmosfer dan kemudian masuk dalam orbit dari gravitasi bumi sehingga dia bisa melintasi langit di atas langit Lampung, seperti itu. Dalam bahasa ilmiah, serpihan roket di langit Lampung menimbulkan cahaya terang dan jejak panjang karena terbakar usai mengalami gesekan saat masuk ke atmosfer bumi. Sampah antariksa ini diperkirakan jatuh di Samudra Hindia. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dua minibus saling senggol dan cekcok di ruas tol akses pelabuhan arah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keributan ini sempat membuat kemacetan karena berhenti di bahu jalan tol. Ngeri. Wow, kunaon eta euy. Lipina dihantam tuh dihantam. Viral di media sosial, pemirsa, video yang memperlihatkan aksi saling senggol dua unit minibus di jalan tol arah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Belum diketahui pasti apa penyebab keributan, namun diduga dipicu konflik dan emosi di jalan. Salah satu pengemudi sempat turun dan terlibat tarik-menarik dengan pengemudi minibus lain. Sempat terjadi kemacetan akibat keributan ini, pemirsa, dan aksi ini pun sangat membahayakan pengguna jalan lainnya. Ngeri. Wow, kunaon eta euy. Lipina dihantam ku Innova tuh. Sudah berkali-kali dihimbau, bahkan telah berkali-kali disanksi, namun warga tetap bandel parkir motor sembarangan di Taman Sari, Jakarta Barat. Namun pemirsa, saat petugas gabungan merazia, semua mendadak panik. Ayo digeser dulu motornya, Pak. Sejumlah pemilik motor seketika panik langsung membawa pergi sepeda motor mereka dari kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Petugas gabungan dari Sudin Perhubungan dan Satpol PP hari itu menggelar razia parkir liar. Satu persatu petugas mengempeskan ban dan juga mencabut pentil motor yang terparkir sembarangan di atas trotoar. Tidak hanya menyasar 60 sepeda motor yang parkir sembarangan, hari itu petugas juga menertibkan sejumlah lapak pedagang kaki lima dari atas trotoar.
Agar tidak lagi mengganggu ketertiban umum, pedagang kaki lima berharap pemerintah bisa menempatkan mereka di lokasi yang lebih layak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki arus balik libur panjang akhir pekan dan Hari Raya Paskah, ribuan kendaraan mulai memadati ruas tol Jakarta Cikampek. Sementara ribuan kendaraan wisatawan memadati jalur menuju gerbang tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Ruas tol Jakarta Cikampek pada Minggu siang mulai ramai dipadati ribuan kendaraan. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi ini datang dari arah Trans Jawa dan Jawa Barat menuju Jakarta. Peningkatan volume kendaraan ini menandai berakhirnya masa libur panjang akhir pekan dan Hari Raya Paskah. Pihak Jasa Marga mencatat 79.477 kendaraan melintas menuju wilayah timur Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama meningkat 32,40% dibandingkan kondisi normal. Sementara itu untuk arus balik dari arah timur Trans Jawa menuju Jakarta tercatat sebanyak 67.997 kendaraan melintas atau meningkat 24,69% dibandingkan lalu lintas normal. Pihak Jasa Marga memperkirakan puncak arus balik terjadi pada Minggu sore hingga malam hari sehingga pengendara diimbau mengatur waktu perjalanan dan tetap mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Sementara arus balik kendaraan wisatawan yang meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster Minggu siang mulai mengalami kepadatan dan antrean panjang kendaraan hingga 2 km. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi. Kepadatan dan antrean terjadi dari jembatan layang Pasupati hingga kawasan Jalan Junjunan dan perempatan Surya Sumantri. Kepadatan arus lalu lintas menuju gerbang tol Paster juga disebabkan banyaknya kendaraan yang keluar masuk tempat oleh-oleh dan kendaraan travel yang berhenti di bahu jalan sepanjang Jalan Junjunan. Diperkirakan kepadatan arus balik menuju gerbang tol Paster akan terus terjadi hingga Minggu malam. Dari Bandung dan Karawang, Jawa Barat, Ervan David dan Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang akhir pekan yang berbarengan dengan libur Paskah sejak Jumat kemarin membuat kawasan wisata Puncak Bogor dipadati pengunjung. Minggu siang pemirsa, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Ribuan kendaraan wisatawan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan bis wisatawan terlihat mengular saat akan memasuki gerbang tol Ciawi. Meningkatnya volume kendaraan terjadi sejak Jumat kemarin yang bertepatan dengan libur Paskah. Kita akan mengetahui situasi terkini pemirsa dan telah terhubung bersama dengan kami jurnalis iNews Dilami Aulia di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan ada rekan Wildan Hidayat di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Wildan terlebih dahulu. Seperti apa situasi keramaian di sana? Silakan Wildan. Ya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti terlihat di layar kaca Anda bahwa saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Dan seperti terlihat juga bahwa antrian panjang kendaraan ini terjadi mulai dari Megamendung hingga Simpang Gadok dan terjadi kemacetan pada saat memasuki gerbang tol Ciawi. Namun tidak hanya gerbang tol Ciawi, arah menuju ke Bogor pun mengalami kepadatan seperti terlihat pada visual Anda bahwa saat ini terjadi kepadatan sekitar 2 km mulai dari Megamendung hingga Simpang Gadok ini, Ayah. Ya, baik. Terkait dengan kesiagaan dari pihak kepolisian seperti apa di sana, Wildan? Saat ini petugas kepolisian masih disiagakan di sejumlah titik yang rawan kepadatan seperti di Simpang Megamendung, di Simpang Gadok ini dan juga di Pasar Ciawi. Dan untuk diketahui Ayah, saat ini ada beberapa titik yang memang menjadi kepadatan yang disebabkan oleh adanya banjir juga Ayah. Di Simpang Gadok ini salah satunya banjir terjadi di Simpang Gadok setinggi mata kaki orang dewasa hingga terjadi tersendat
arus lalu lintas di Simpang Gadok ini karena ada aliran air yang mengalir ke jalan raya ini, Ayah. Baik, Wildan, terima kasih. Kita akan melihat situasi di Stasiun Pasar Senen. Ada rekan di Lami di sana. Ya, silakan di Lami dengan laporan Anda. Seperti apa kepadatan di Stasiun Senen? Apakah warga ini sudah tiba di Jakarta? Selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Kalau untuk pantauan kami di Stasiun Pasar Senen Jakarta, masyarakat ramai ini melakukan keberangkatan maupun mereka yang datang kembali ke Jakarta. Nih, kalau untuk per hari ini tercatat untuk data kedatangan ini cukup tinggi, ada 44.000 penumpang yang kembali ke Jakarta pada periode libur panjang weekend ini atau bertepatan dengan libur Paskah. Kemudian kalau untuk keberangkatan Ayah tercatat ada 27.000 keberangkatan ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Nah, kalau untuk destinasi favorit Ayah sebetulnya ada di Kota Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Madiun, dan juga Semarang. Nah, kemudian pada periode libur panjang long weekend tertanggal 2 hingga 6 April dari PT KAI Daob 1 sendiri telah menyediakan 226.000 tiket dan sudah terjual 139.000 tiket atau dengan tingkat okupansi sebesar 62%. Nah, untuk jumlahnya tentu masih dapat meningkat ya karena pembukaan tiket PT KAI Daob 1 ini masih dibuka dan masih bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, kemudian Ayah dan juga pemirsa, kalau kami melihat di sini ya, sejumlah masyarakat yang akan melakukan keberangkatan karena yang terdekat ada perjalanan KAJJ ke Yogyakarta begitu ya, sehingga memang masyarakat ini dihimbau untuk datang 1 jam lebih awal untuk nantinya bisa masuk kereta. Dan untuk fitur yang terbaru di Stasiun Pasar Senen ini telah menggunakan face recognition, jadi mempermudah dari para penumpang ini untuk melakukan keberangkatan kereta api tanpa melakukan atau tanpa mengantri begitu ya Ayah, karena sudah terintegrasi dengan teknologi. Kemudian juga kalau melihat Ayah di sini juga banyak sekali masyarakat yang berdatangan dari luar kota membawa sejumlah barang-barang mulai dari koper, tote bag, tas yang berisikan oleh-oleh yang dibawa untuk sanak keluarganya di Jakarta begitu ya. Dan dari periode libur panjang ini dari PT KAI sendiri menyediakan 68 rangkaian KA untuk mempermudah daripada penumpang. Jadi kalau misalnya Ayah dan juga pemirsa ingin melakukan keberangkatan ataupun kepulangan ini masih bisa tersedia dan bisa diakses di PT KAI ya. Kembali ke Ayah di studio. Baik, terima kasih di Labi Aulia, dan sebelumnya ada rekan Will dan rekan-rekan. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan Anda. Pemirsa, Kapolda Sumatera Selatan tinjau pengamanan Hari Paskah 2026 di Gereja Santo Yosef. Kapolda memastikan ibadah berjalan aman dan tertib. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho meninjau langsung pelaksanaan pengamanan rangkaian ibadah Hari Paskah 2026 di Gereja Santo Yosef Palembang pada hari Minggu. Kehadiran Kapolda Sumatera Selatan beserta jajarannya disambut jajaran pengurus Gereja Santo Yosef Palembang yang secara resmi bernama Gereja Paroki Santo Yosef Palembang di bawah yurisdiksi Keuskupan Agung Palembang. Peninjauan ini merupakan bagian dari langkah Polda Sumatera Selatan untuk memastikan seluruh rangkaian perayaan Paskah berlangsung dengan aman dan damai. Kegiatan ini juga menjadi cerminan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam mengawal kehidupan beragama yang harmonis serta menjaga Kamtipmas agar tetap terpelihara di seluruh wilayah bumi Sriwijaya. Kegiatan Paskah di Kota Palembang, khususnya di Gereja Santo Yosef, berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Alhamdulillah, puji Tuhan, semuanya berkat kerjasama, kerja keras kita semuanya, baik dari panitia, dari petugas keamanan, dan seluruh jemaat sekalian, untuk bisa bahu-membahu untuk menjaga kondusivitas yang sudah kita jaga selama ini. Dalam pengamanan perayaan Paskah tahun ini, Polda Sumatera Selatan mengerahkan kurang lebih 2.671 personel terdiri dari 2.425 personel Polri dan 246 personel TNI yang ditempatkan di 404 titik gereja di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
masih di iNews sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, gempa bermagnitudo 7,6 mengguncang Sulawesi Utara. Kencangnya guncangan gempa mengakibatkan 1 orang tewas tertimpa reruntuhan. Para pasien panik dan berhamburan keluar dari gedung Rumah Sakit Budi Mulya, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Mereka panik akibat guncangan kuat hingga membuat dinding rumah sakit retak. Sejumlah pasien bahkan berlari sambil membawa selang dan tabung infus demi menyelamatkan diri ke halaman rumah sakit. Yang lari sama tuh orang-orang di rumah sakit karena goyang langsung keluar sama dengan pasiennya. Sementara itu kepanikan juga terjadi di Rumah Sakit Advent Manado. Getaran gempa yang cukup kuat membuat para pasien berhamburan keluar gedung meski masih dalam perawatan menggunakan infus. Telepon pagi sampai itu nyala angkel ya. Gempa yang terjadi berkali-kali menyebabkan sejumlah gedung hancur, salah satunya gedung olahraga KONI Sulawesi Utara Manado yang rusak parah. 1 orang tewas akibat tertimpa runtuhan. Korban adalah wanita 69 tahun yang merupakan pemilik kantin di Gorkoni. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer di Sumatera Utara, dalam kasus markup pembuatan video profil desa. Amsal sebelumnya, pemirsa, dituntut 2 tahun penjara oleh Kejaksaan Negeri Karo. Air mata ini ada air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer di Sumatera Utara yang dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, tak kuasa menahan haru usai divonis bebas oleh majelis hakim. Dalam putusan yang dibacakan, Amsal dinyatakan tidak bersalah. Majelis hakim juga meminta hak-haknya dipulihkan dalam kemampuan kedudukan harkat martabatnya sebagai seorang videografer. Menurut Amsal, putusan majelis hakim ini merupakan kemenangan bagi pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Dan di momen ini saya mau nyatakan tidak akan ada lagi Amsal lain yang dikriminalisasi dan tidak ada lain pejuang ekonomi kreatif yang dikriminalisasi di Indonesia ini. Sebelumnya JPU Kejaksaan Negeri Karo telah menuntut Amsal dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah serta mengembalikan kerugian negara sebesar 202 juta rupiah. Kasus ini sudah berjalan selama beberapa bulan sejak tahun 2025. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemerintah memutuskan kebijakan bekerja dari rumah bagi ASN berlaku setiap hari Jumat. Kebijakan ini, pemirsa, dapat menghemat anggaran 6,2 triliun rupiah. Pemerintah memastikan pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah bagi ASN berlaku mulai 1 April. ASN akan bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Kebijakan ini berpotensi memberikan penghematan signifikan bagi anggaran negara hingga 6,2 triliun rupiah. Penghematan terutama berasal dari berkurangnya kompensasi dan subsidi BBM seiring menurunnya penggunaan transportasi oleh ASN. Selain ASN, pemerintah mengimbau perusahaan swasta juga menerapkan WFA atau work from home 1 hari dalam sepekan. Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan, dan pengaturan teknis ini akan dituangkan dalam surat edaran Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan. Para pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan.
Jika kebijakan WFH juga diterapkan secara luas, pemerintah memperkirakan total penghematan konsumsi BBM masyarakat hingga 59 triliun rupiah. Kebijakan WFH tidak hanya berdampak pada efisiensi APBN, namun juga berkontribusi terhadap pengurangan beban pengeluaran energi secara nasional. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir bagi 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Setelah prosesi takziah dan penghormatan dari Presiden, jenazah dilepas melalui upacara militer, lalu dimakamkan di Bandung dan Yogyakarta. Tiga prajurit TNI gugur dalam misi perdamaian PBB United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL di Lebanon Selatan. Mereka adalah Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ihwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Sebelum tiba di Indonesia, UNIFIL menggelar upacara penghormatan militer di hanggar Lebanese Air Force Beirut, Lebanon. Sebagai bentuk penghargaan tertinggi, PBB menyematkan skarf PBB di atas peti jenazah ketiga prajurit kontingen Indonesia tersebut di hadapan para diplomat dan militer internasional. Suasana duka menyelimuti ruang VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat 3 jenazah tiba di tanah air. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung memberikan penghormatan dan takziah kepada para pahlawan bangsa tersebut. Presiden langsung menghampiri dan menyalami satu persatu anggota keluarga prajurit yang gugur. Prabowo juga memberi hormat di hadapan satu persatu peti jenazah dari ketiga prajurit. Setelah prosesi takziah dan penghormatan dari Presiden, jenazah dilepas melalui upacara militer yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai inspektur upacara. Usai upacara, ketiga jenazah langsung dibawa menuju Lanut Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke rumah duka masing-masing di Bandung dan Yogyakarta. Puluhan rumah rusak berat bahkan hanyut, pemirsa, akibat diterjang banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Banjir bandang terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan jebolnya tanggul di anak Sungai Tuntang. Desa Trimulyo di Dusun Solondoko diterjang banjir bandang. Derasnya arus membuat permukiman warga yang berada di bantaran sungai terendam, bahkan hanyut dalam waktu singkat. Total setidaknya ada 9 rumah rusak ringan, 7 rusak berat, sementara 12 rumah hanyut terbawa banjir dan kini tampak rata dengan tanah. Selain itu, lebih dari 50 ternak kambing juga dilaporkan mati dan hanyut. Dengan dampaan banjir jebolnya tanggul Kali Tuntang, saat ini kondisi masih lumpuh. Karena akses jalan untuk masuk perkampungan masih lumpuh, dan untuk akses jalan untuk umum itu sudah bisa dilewati. Dusun Solondoko dihuni sekitar 150 kepala keluarga dengan total lebih dari 400 jiwa terdampak dan mengungsi karena rumahnya tidak dapat dihuni. Sementara petugas gabungan TNI Polri dan relawan kini masih berupaya melakukan perbaikan tanggul serta penguatan bantaran sungai. Dari Demak, Jawa Tengah, Galih Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa magnitudo 7,3 mengguncang Maluku Utara. Ratusan rumah dan fasilitas publik di Ternate rusak berat. Diguncang gempa magnitudo 7,3, ratusan rumah dan fasilitas publik di Kecamatan Batang 2, Kota Ternate, Maluku Utara rusak. Kerusakan masif terjadi di 6 kelurahan. Pemerintah Kota Ternate menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari sejak Kamis 2 April. 233 bangunan rusak berat, termasuk 8 gereja, kantor, dan sekolah. Hampir 2.000 jiwa dari 586 kepala keluarga mengungsi di 29 titik tenda pengungsian karena trauma.
Untuk totalnya sendiri itu per masing-masing kelurahan telah saya rekap yang kurang lebih untuk seluruh fasilitas rumah warga, kemudian sekolah, fasilitas rumah ibadah, gereja, itu totalnya semua ada kurang lebih 233. Bantuan seperti tenda, makanan siap saji, serta kebutuhan bayi dan anak sudah didistribusikan menggunakan kapal milik Basarnas dan akan disalurkan ke Pulau Tifure dan Pulau Mayau. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pemirsa tanggapi permohonan restoratif justice yang diajukan Rismon Sianipar. Jokowi sebut tugas dirinya hanyalah memaafkan, sementara restoratif justice menjadi urusan penyidik. Kasus fitnah ijazah Jokowi belum juga usai setelah Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi. Tak lama ia mengajukan permohonan restoratif justice. Jokowi menanggapi permohonan Rismon. Presiden ke-7 itu menegaskan jika kewenangan pemberian restoratif justice bukan urusannya, namun urusan penyidik Polda Metro Jaya. Restoratif justice itu adalah kewenangan Polda Metro Jaya, adalah kewenangan para penyidik. Saya hanya hadir ke saya, Pak Rismon Sianipar, kemudian minta maaf dan saya maafkan udah. Dan selanjutnya itu yang ngurus penasihat hukum saya. Di sisi lain, setelah mati-matian menyebut ijazah Jokowi palsu, Rismon akhirnya mengakui ada kekeliruan dalam penelitiannya. Rismon lalu mengajukan permohonan restoratif justice. Gayung bersambut 4 pelapor dalam kasus fitnah ijazah Jokowi menyetujui permohonan Rismon. Jadi intinya saya jelaskan tadi bahwa ini murni karena memang temuan saya yang memang nanti saya akan tulis supaya bisa dipertanggungjawabkan di depan mereka-mereka yang mengetahui, mereka-mereka yang memang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang digital image processing maupun digital forensik. Itu akan saya bukukan. Dalam nikahan kasus fitnah ijazah Jokowi, Rismon bukan orang pertama yang mengajukan permohonan restoratif justice. Januari lalu, Egy Sujana dan Damai Harilubi sudah lebih dulu melakukannya hingga dikabulkan. Polda Metro Jaya akhirnya menerbitkan penghentian penyidikan atau SP3. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dituding mendalangi pergerakan Roy Suryo CS, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla angkat bicara. Jusuf Kalla akan melaporkan Rismon Sianipar yang dianggap mencemarkan nama baiknya ke Barreskrim Polri besok. Jadi saya ingin katakan karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Barreskrim saudara Rismon untuk mencari kebenaran, menyetapkan kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rismon itu. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Ea Nufus. Pemirsa, gelombang serangan terbaru Iran kembali menghantam wilayah permukiman Israel di Kiryat Shmona dan beberapa kota lainnya. Kerusakan bangunan dan infrastruktur dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Detik-detik serangan Iran di Kiryat Shmona terekam kamera pengawas. Serangan tersebut memicu ledakan dan kebakaran hebat di kawasan permukiman. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan telah meluncurkan gelombang ke-95 Operasi True Promise 4. Serangan ini menargetkan sejumlah kota, diantaranya Bnei Brak, Petah Tikva, Tel Aviv, Ramat Gan, dan Kiryat Shmona menggunakan rudal Qadar multi hulu ledak. Kelompok Hizbullah Lebanon juga mengklaim turut melancarkan serangan roket ke wilayah utara Israel termasuk Kiryat Shmona. Dampak serangan terlihat di berbagai wilayah. Layanan darurat melaporkan lebih dari 10 titik terdampak di kawasan Tel Aviv dan sekitarnya. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan akibat insiden ini.
Di Ramat Gan dan Petah Tikva banyak kendaraan rusak hingga hancur, serta sejumlah bangunan tempat tinggal rusak parah akibat serpihan proyektil. Sejumlah warga mengaku mendengar dentuman keras saat tengah berlindung. Mereka kemudian menemukan kendaraan terbakar dan puing bangunan berserakan di sekitar tempat tinggal mereka. Otoritas tempat menyatakan tim darurat segera dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan mengamankan bangunan yang rusak. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Serangan ini menghantam pusat industri militer utama di wilayah pendudukan Israel. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Rudal balistik dan drone Iran menghancurkan pusat-pusat industri dan militer utama. Serangan tersebut juga menghantam lokasi-lokasi menampung komandan dan rezim Zionis Israel di wilayah pendudukan selatan, tengah, dan utara Israel serta Tel Aviv. Seorang pilot Amerika yang dilaporkan hilang pemirsa setelah jetnya ditembak jatuh di atas Iran dikabarkan telah ditemukan dalam kondisi selamat. Presiden Amerika mengumumkan bahwa satu anggota kru pesawat tempur AS yang jatuh di Iran telah dievakuasi. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Helikopter Amerika. Warga pun beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat usai pemerintah Iran menawarkan hadiah kepada siapapun yang bisa menangkap pilot AS hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Meski begitu, media Amerika melaporkan bahwa salah satu dari dua awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS. Dengan mengunggah serangan di Teheran, Presiden Amerika mengumumkan penemuan seorang pilot AS yang dilaporkan hilang. Anggota kru pesawat tempur AS yang jatuh di Iran bahkan telah diselamatkan dan dievakuasi dari negara itu dengan kondisi luka-luka. Sebelumnya pada hari Jumat, militer Iran telah menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle buatan Amerika di atas Kohgiluyeh dan Provinsi Boyer Ahmad. Sebelumnya pemirsa, juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Iran mengklaim sistem pertahanan udara Iran telah menembak jatuh sejumlah besar jet tempur dan drone Amerika. Dua helikopter Black Hawk juga tak luput dari serangan. روز جمعه که باید آن را جمعه سیاه و خفتبار برای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی نامید، سامانه نوین پدافند هوایی نیروی قهرمان هوافضای سپاه، یک جنگنده فوق پیشرفته نسل 5 F-35 آمریکا، 3 پهپاد راهبردی MQ-9 و هرمس و 2 موشک کروز پنهانکار، پدافند نیروی زمینی سپاه با سلاح‌های در اختیار، یک جنگنده پیشرفته A-10 و 2 بالگرد بلک هاک. Serangan drone Iran dilaporkan menyasar ke sejumlah sektor vital di Kuwait. Serangan terjadi pada Minggu dini hari waktu Kuwait. ضربت لا اله الا الله ضربت Ledakan terlihat di gedung kompleks Menteri Perminyakan dan kantor pusat Kuwait Petroleum Corporation di kawasan perminyakan Suwaik, Kuwait. Pemadam kebakaran Kuwait dikerahkan ke lokasi mencegah kebakaran akibat ledakan meluas. Sebelumnya pemirsa, serangan drone Iran juga menyasar fasilitas desalinasi Kuwait mengakibatkan kerusakan parah. Pada Jumat, serangan drone Iran juga menyasar kilang minyak Mina Al-Mahdi Kuwait dengan mengakibatkan kebakaran di sejumlah unit operasi.
Kota pelabuhan Iran Khorramshahr dihujani serangan. Sebagai balasan, pemirsa, Iran pun menargetkan pangkalan militer serta fasilitas energi milik perusahaan AS di Irak. Rekaman yang diambil dari Abu Al-Qasib Irak memperlihatkan kepulan asap yang membumbung tinggi di perbatasan menyusul laporan serangan terhadap kota pelabuhan Khorramshahr di Iran Jumat malam. Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan balasan yang menargetkan Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat Halliburton di Basra, Irak. Serangan menyasar kompleks minyak Al-Burjisiyah di barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumur minyak. Tim pertahanan sipil Basra menyatakan api berhasil dipadamkan di sebuah gudang di distrik Al-Zubair tanpa laporan korban jiwa. 13 orang tewas dan 95 luka-luka setelah serangan Amerika Israel menghancurkan jembatan yang sedang dibangun di Iran. Amerika mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut dan mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran pada serangan selanjutnya. Serangan udara Amerika Serikat meruntuhkan jembatan B1 di kota Karaj. Jembatan tertinggi di Timur Tengah ini adalah jalur penghubung penting antara Teheran dengan Karaj. 13 orang tewas dan 95 orang dilaporkan luka-luka. Jembatan dihantam oleh beberapa bom penghancur bunker saat liburan tradisional dan sedang ramai pengunjung. Serangan di jembatan ini menuai kecaman keras dari pejabat Iran atas penargetan sistematis terhadap infrastruktur sipil. Amerika mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini dan bahkan mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran jika masih bersikukuh menolak bernegosiasi. Sebuah universitas di kawasan Teheran, pemirsa, hancur terkena serangan bom tentara Zionis Israel. Lebih dari 10 universitas di Iran dibombardir dan hanya menyisakan puing-puing. Universitas Syahid Beheshti di Teheran hancur setelah dilaporkan dihantam pada hari Jumat waktu setempat. Dampak serangan rudal Israel menyisakan dinding-dinding yang runtuh, puing-puing, pintu yang rusak dan pecahan kaca yang berserakan. Tercatat lebih dari 30 universitas di Teheran hancur dan 60 mahasiswa meninggal dalam serangan Zionis Israel ke negaranya. هدفشون از این حملات این هست که توسعه علمی ایران رو متوقف بکنن. در حالی که من باید بگم توسعه علمی ایران یک دستاورد مشترک برای همه بشریت هست. دلیلش همینه که شما استادان و محققان و پژوهشگران فراوانی می‌بینید در دانشگاه‌ها و در آزمایشگاه‌های خارجی. بنابراین جا داره که دانشگاهیان جهان بیش از این فعال بشن برای حمایت از علم و عالم در ایران. Militer Israel sebelumnya menyatakan bahwa mereka telah melakukan serangan terhadap situs infrastruktur utama di Teheran. Zionis juga mengklaim telah menghantam situs militer yang bertanggung jawab untuk melindungi fasilitas penelitian dan pengembangan rezim. Iran saat ini akan menempuh semua jalur hukum yang tersedia untuk mendokumentasikan kejahatan-kejahatan Israel dan memastikan pertanggungjawaban. Lebih dari 5 pekan konflik Amerika Israel dengan Iran, pemirsa, belum juga ada tanda akan dibukanya Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas 20% kebutuhan minyak dunia. Parlemen Iran tengah menyusun rancangan undang-undang untuk menetapkan biaya bagi tiap kapal tanker jika melewati Selat Hormuz. Biaya $1
Amerika Serikat jika satu unit kapal tanker mengangkut 2 juta barrel minyak. Ini artinya harus membayar 33 miliar rupiah setiap kapal sekali melintas. Namun, Iran tidak mau menerima mata uang dolar Amerika. Iran meminta pembayaran menggunakan mata uang Cina Yuan atau menggunakan aset digital stablecoin. Meski kapal menyanggupi pembayaran, namun ternyata tidak serta-merta bisa melintas langsung. Kapal tanker harus mengikuti prosedur yang ditetapkan Garda Revolusi Iran. Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat kembali menggertak Iran dan mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Jangka waktu serangan Amerika Serikat ke Iran diperkirakan terjadi dalam sepekan ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. 2 hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Tak hanya berdampak pada krisis energi, pemirsa, dampak perang kini menyasar pada naiknya harga plastik. Bahan baku plastik nafta berasal dari Timur Tengah digunakan untuk berbagai industri. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan program selanjutnya iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mugni. Pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Aya Nufus pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Aini, pedagang minuman es di Cirebon, Jawa Barat ini mengeluh melonjaknya harga plastik kemasan beberapa waktu belakangan. Plastik menjadi kebutuhan utama untuk sedotan serta kemasan minuman es yang dijualnya. Jika ia menaikkan harga jual es, pembeli pasti mengeluh, sementara jika tak dinaikkan ia hanya mendapat untung tipis. Alih-alih saling mengerti, pembeli justru komplain saat harga minuman es naik Rp1.000. Iya, ngomplain, katanya enggak, gua aja. Itu naik semua, sedotan naik, plastik naik.
Ya enggak lah, kalau segitu ya nggak apa-apa. Kalau nggak, ya nggak mau. Ya udahlah, terpaksa ibu sih. Ya kalau kita sebagai pembeli kan awalnya beli 5.000, tadi juga beli 5.000, sekarang masih tetap 5.000. Jadi tahunya segitu harganya, Mas. Jadi nggak mau tahu ya harga bahan baku? Iya, karena konsumen kan tahunya segitu harganya, jadi tetap beli 5.000 tadi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap saat ini pemerintah tengah mencari negara pemasok baru buntut perang di Timur Tengah. Indonesia masih bergantung bahan baku impor plastik, khususnya nafta dari Timur Tengah. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu.